Shalom, kita sampai kepada pendekar yang ke-6 dari rangkaian Capsa Taipo, 13 pendekar. Dan kali ini kita membicarakan seorang yang sangat terkenal, ya, bapak orang beriman, yaitu Abraham. Ya, Abraham ini memang sangat banyak dibahas. Bahkan Alkitab mencatat ada 259 kali Abraham ini muncul di dalam Alkitab kita. Dan salah satu ayat dalam Ibrani 11, angka cantik, yaitu Ibrani 11:11, yang berbunyi, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi ayat ini, Ibrani 11:11 ini langsung mengatakan bahwa Abraham mempercayai bahwa janji Tuhan itu diberikan oleh Tuhan, oleh Allah yang setia. Si pemberi janji adalah sosok yang setia, sosok yang tidak akan melupakan atau lalai akan janji yang pernah diberikan. Nah, Abraham ini sebetulnya juga bukan orang yang perjalanan hidupnya mulus-mulus saja. Kita tahu bagaimana Abraham ini pernah menyuruh istrinya untuk berbohong di hadapan Raja Mesir, ya, untuk pura-pura bukan istrinya. Ya, lalu ya apa yang dilakukan oleh Abraham mungkin bisa sedikit menjadi penghiburan buat kita bahwa ternyata bapak orang beriman pun tidak tidak suci atau tidak perfect hidupnya. Betul. Tapi jangan lupa kita juga harus mempelajari kualitas daripada bapak beriman ini. Apa yang membuat dia masuk Hall of Fame. Bukan hanya negatifnya saja yang dipelajari, tapi justru lebih penting kita mengambil makna yang positif dari bapak Abraham ini. Abraham percaya bahwa pemberi janji bahwa Tuhan adalah setia. Tapi juga apa bedanya? Banyak tokoh-tokoh lain eh, yang memiliki iman yang serupa, yang juga percaya, yang juga yakin bahwa Allahnya baik. Ya, seperti Habel yang kita bahas sebagai pendekar yang pertama. Lalu apa yang membedakan? Apa yang menjadi kekuatan seorang Abraham ini sampai dia begitu viral? Yang sangat menonjol dari Abraham ini adalah menyangkut kehidupan pribadinya. Yang sangat kuat dari Abraham ini adalah ketika ia dan Sarah berhasil untuk melahirkan seorang keturunan. Walaupun sebetulnya sudah tidak lagi bisa. Jadi, iman Abraham ini adalah iman yang ke dalam, iman yang pribadi. Nuh percaya, kuat memiliki iman, tetapi arahnya keluar untuk menyelamatkan orang lain, untuk kepentingan orang lain. Kadang-kadang kita ini orang yang lebih gampang untuk beriman terhadap sesuatu yang di luar kita. Kita bisa mendoakan orang lain untuk pekerjaan, kita bisa mengusir setan untuk orang lain, kita bisa berdoa untuk kelompok, untuk bangsa-bangsa, untuk negara. Tetapi giliran untuk pribadi kita, kita ragu. Giliran untuk kondisi pribadi kita seolah-olah kehilangan kepercayaan. Kita menjadi takut. Ketika mungkin kedua orang tua kita atau atas-atas kita memiliki penyakit yang disebut sebagai penyakit keturunan, diabetes misalnya, ya. Kemudian usia kita mulai menginjak ya sudah mulai bertambah usia kita mulai takut. Waduh, aku pasti kena ini. Waduh, jangan-jangan ini aku sudah kena. Ada nggak enak sedikit, jangan-jangan aku sudah kena. Kenapa? Karena itu menyangkut pada diri kita pribadi. Umur-umur tertentu kita sudah takut mau makan sesuatu, aduh jangan-jangan ini nanti mempengaruhi prostat saya.
Waduh, ini nanti mempengaruhi kolesterol saya. Saya. Ketika iman itu menuju ke dalam, menuju kepada diri sendiri, kita jadi kurang kuat. Nah, inilah Abraham harus memiliki iman bahwa dirinya yang sudah mati pucuk bisa disembuhkan, bisa dikembalikan. Dan dicatat juga ia dan Sarah istrinya yang sudah tidak lagi usia produktif, tetapi bisa kembali produktif. Nah, ini tidak gampang. Ini yang membuat Abraham menonjol, karena dia membalikkan, karena dia menyembuhkan dalam diri kita pribadi. Seringkali kita merasa Tuhan tidak bisa atau tidak mau, atau kita itu ragu, nggak bisa mantep bahwa Tuhan akan menolong saya seperti dia menolong orang lain. Seperti Tuhan menolong si A, si B, atau kelompok yang lain. Mukjizat bisa terjadi hanya dalam hal-hal tertentu dalam hidup kita. Tapi menyangkut diri, waduh, kalau sudah menyembuhkan diabetes, kalau sudah menyembuhkan jantung, menyembuhkan apa ya penyakit-penyakit yang dikatakan penyakit keturunan, wah rasanya kok enggak bisa. Iman Abraham adalah iman yang mengubah ke dalam, mengubah diri sendiri. Percayalah, Tuhan sanggup. Tuhan bisa mengubah apapun yang diri sendiri. Sama atau bahkan lebih lagi, sebetulnya lebih gampang untuk beriman, meyakini kondisi diri kita sendiri daripada kondisi di luar. Iman Abraham, iman yang memperbaiki ke dalam. Puji Tuhan.